itu, mobil pickup yang membawa 4 tukang ukur tanah menuju dengan cepat melewati jalan berliku di daerah Gumetir, guys. Keempat bujangan itu adalah Pardi, Ateng, Gito, dan Dola. Hari itu, mereka mendapat tugas mengukur salah satu tanah warisan yang terletak di pinggir kabupaten, guys. Rencananya, mereka akan menginap antara 4 hingga 1 minggu. Setelah sekitar 2,5 jam di perjalanan, mobil pickup akhirnya berhenti di sebuah kampung kecil, guys. Mereka diturunkan tidak jauh dari lokasi tanah yang akan diukur. Tanah itu cukup luas, guys. Mungkin sekitar 4 hingga 5 hektar luasnya. Turun di sini saja ya. Besok bos datang. Hari ini kalian langsung mengukur saja, ujar Kamto sang sopir, guys. Setelah itu, Kamto kembali ke kota, meninggalkan keempat tukang ukur yang langsung turun dan memulai mengatur barang bawaan mereka, guys. Ateng dan Gito memilih mencari tempat teduh di sekitar lokasi untuk meletakkan peralatan ukur. Sementara Pardi dan Dola berjalan menuju kampung. Sebentar ya, aku mau beli rokok dulu, kata Pardi, guys. Warung rokok yang mereka cari ternyata cukup jauh, guys. Sekitar 500 meter dari tempat mereka diturunkan. Rumah warga pun berdiri berjauhan, dipisahkan oleh halaman luas dan pohon randu yang berjajar di sepanjang jalan, guys. Bu, beli rokok, Bu. Pardi menyapa seorang wanita yang sedang duduk di depan warung kecilnya, guys. Wanita itu pun mengangguk dan menerima uang dari Pardi dengan ramah. Setelah membeli rokok, Pardi dan Dola mulai kembali ke ladang. Namun, guys, baru sekitar 10 meter mereka berjalan, wanita pemilik warung itu keluar dan memanggil mereka. Mas, hati-hati mas, di sana agak angker soalnya, ucapnya sambil tersenyum tipis, guys. Dola dan Pardi mengangguk. Mereka tidak begitu menganggap apa yang diucapkan oleh ibu-ibu pemilik warung itu, guys. Setibanya di ladang, Gito dan Ateng sudah berhasil mendirikan sebuah pondok sederhana. Lebih mirip bilik kecil yang terbuat dari 2 batang pohon asam sebagai tiang, guys. Tali pun direntangkan sebagai rangka atap, lalu ditutup dengan terpal yang mereka bawa dari kantor. Ateng dan Gito kemudian membuka bungkus rokok yang dibeli oleh teman-teman mereka itu, guys. Saat itu jam menunjukkan pukul 3 sore. Cuaca cukup panas, guys. Apalagi sebagian besar ladang terbuka tanpa tanaman yang menaungi. Habis ini langsung kerja saja ya, mumpung masih terang ini, kata Pardi, guys. 10 menit kemudian, mereka mulai mengambil posisi masing-masing untuk mengerjakan tugas. Dola dan Gito sibuk menyiapkan alat untuk melihat posisi tiang. Sementara Pardi mencari titik pengukuran yang lebih teduh di bawah pohon sukun dan jati, guys. Tidak lama kemudian, Pardi memanggil-manggil Dola yang berada di sekitar 30 meter darinya. Dola tampak seperti kebingungan, guys, menoleh ke berbagai arah seolah-olah mencari sesuatu. Pardi pun terus memanggilnya, tapi guys, seolah-olah suaranya itu tidak terdengar. Lah, Dola, sinilah, panggil Pardi lagi. Kali ini sedikit lebih keras, guys. Tiba-tiba, entah dari mana, seseorang pria dengan topi caping muncul di samping Pardi. Kamu lagi ngapain, mas? Tanya pria itu tiba-tiba, guys. Dengan sedikit terkejut, Pardi menjawab, saya mau ngukur tanah, Pak, ujar Pardi dengan sopan.
Oh, besok saja kalau mau ngukur, Mas. Kamu harus pamit dulu sama penjaga tanah. Katanya singkat, guys. Pardi merasa sedikit bingung dengan instruksi itu. Namun dia hanya mengangguk, guys. Ia lalu melirik ke arah Dola dan kembali memanggil temannya itu dengan suara lantang. Tapi, guys, Dola tetap tidak menoleh ke arahnya loh. Sebentar ya, Pak. Saya sampaikan dulu ke teman saya, kata Pardi sambil menoleh ke pria yang berada di sampingnya itu. Tetapi, guys, pria itulah kok sudah tidak ada. Pardi sempat mencari di sekitar pepohonan. Namun, guys, sosok pria yang berbaju hijau lumut itu seolah-olah menghilang. Loh, kemana ya bapak-bapak tadi? Batin Pardi sambil melihat sekeliling dengan bingung, guys. Ia pun berlari menghampiri teman-temannya yang saat itu sedang berkumpul dan duduk di pinggir ladang. Kamu ini gimana sih? Saya panggil-panggil kok gak ada yang dengar gitu loh, kata Pardi dengan suara sedikit cemas, guys. Dola dan Gito yang melihat Pardi mendekat tampak terkejut. Loh, Di, kamu itu dari mana saja kamu itu, Di? Tanya Dola. Dia heran melihat Pardi tiba-tiba muncul dari arah belakang. Aku tadi itu dari rimbunan pepohonan itu loh. Kamu loh, tak panggil-panggil, tapi kamu kok gak denger gitu loh, kenapa? Sampai aku tadi ditegur sama bapak-bapak tadi, ucap Pardi sambil menunjuk ke arah tempat di mana dia melihat pria tadi, guys. Namun ketika mereka bertiga menatap ke arah yang ditunjuk Pardi, ternyata, guys, di sana itu tidak ada rimbunan pohon atau tanda-tanda ada orang di sana, guys. Di situ hanya ada ladang kering memanjang hingga batas kebun. Loh, kok aneh ya? Tadi di sana banyak pohon loh, kata Pardi setengah tidak percaya, guys. Matanya menyipit mencoba mengenali titik yang dimaksud. Di sana itu tidak ada pohon, Di, sahut Dola sambil menggelengkan kepala, guys. Pardi pun bingung saat mengingat dengan jelas apa yang dilihatnya tadi, guys. Tiba-tiba seorang pria lain muncul, kali ini dengan cangkul yang berada di atas pundaknya, guys. Pardi kembali merasa bingung. Pria ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalian mau ngapain di sini, Mas? Tegur pria itu dengan suara rendah namun penuh wibawa, guys. Dola kali ini menyahut, mau ngukur tanah, Pak. Pria itu pun mengangguk pelan, guys. Oh, sebaiknya pamit dulu ke penjaga ladang sebelum memulai, Mas, ujar dia, guys. Saat itu Dola tampak kesel, guys, karena dia tahu rumah penjaga ladang yang ditunjuk pria itu cukup jauh dari tempat mereka sekarang. Kalau nggak pamit memang kenapa, Pak? Dola bertanya dengan nada setengah enggan, guys. Pria itu hanya menggeleng sambil menatap tajam. Gini, Mas, supaya kalian nanti tidak diganggu, biar kalian kerjanya nanti bisa tenang, ucap pria itu, guys. Dola melirik teman-temannya seolah-olah meminta pendapat mereka. Akhirnya Ateng pun mengusulkan agar mereka mengikuti anjuran pria tersebut, guys. Singkat cerita, mereka pun berjalan menuju rumah yang dimaksud, yang berada di ujung kampung. Setelah mengetuk pintu kayu rumah itu, tidak lama kemudian keluarlah seorang pria berusia sekitar 40 tahunan. Warga setempat memanggilnya dengan nama Pak Sumo. Dengan ramah, Pak Sumo mempersilahkan keempat tukang ukur itu untuk duduk di bangku panjang di dalam rumahnya, guys. Ateng lalu menjelaskan maksud kedatangan mereka. Pak Sumo mendengar dengan seksama, guys, lalu berbicara pelan. Gini, Mas, tanah itu memang tidak bisa diinjak sembarangan, Mas. Ada hitungan harinya kalau ingin mengukur di sana. Inilah alasan
ladang itu jarang disentuh oleh orang, Mas. Mendengar itu, guys, Pardi dan teman-temannya saling pandang dengan bingung. Namun, akhirnya mereka mengangguk tanda memahami, guys. Saya ini generasi ketiga yang menjaga tanah keramat itu, Mas. Jadi, kita mulai saja pengukurannya 2 hari lagi setelah selamatan, supaya nggak ada gangguan, Mas. Awalnya, Pardi merasa enggan, tapi dari pengalaman selama ini dalam pekerjaan mengukur tanah, dia tidak punya pilihan lain selain menuruti saran dari Pak Sumo, guys. Malam harinya, setelah maghrib, Pardi dan teman-temannya itu dijamu oleh Pak Sumo di rumahnya. Sebuah rumah kayu tua yang terlihat kokoh meskipun sederhana, guys. Mereka berempat dipersilakan untuk tinggal di rumah itu sampai pekerjaan mereka selesai. Mereka pun bersyukur dan sangat berterima kasih, guys, karena mereka tidak harus menginap di tenda selama pekerjaan mereka di sana. Malam itu, lampu remang-remang menerangi ruangan, memberikan suasana yang nyaman, guys. Sementara di luar sana, suasananya terlihat gelap dan sunyi. Ateng dan Dola sudah lebih dulu terlelap di atas kasur tipis yang sudah disediakan. Setelah berganti sarung, Pardi dan Gito pun ikut merebahkan tubuh mereka, guys. Setelah beberapa lama, Gito telah terlelap menyusul Ateng dan Dola. Tapi Pardi masih sulit memejamkan mata, guys. Dia pun menyalakan sebatang rokok, lalu menyandarkan punggungnya ke dinding. Bau khas rumah kayu dari Pak Sumo ini mengisi udara, menambah suasana kampung yang begitu asing baginya, guys. Tiba-tiba, sayup-sayup, Pardi mendengar suara perempuan bernyanyi. Suara itu seakan-akan berasal dari balik langit-langit rumah, guys. Saat itu, Pardi merasa suara itu bukanlah suara manusia. Terlebih karena jam di ponselnya sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dan rumah-rumah di kampung itu sudah pada tutup, guys. Semakin lama, suara nyanyian itu semakin terdengar jelas. Kali ini terdengar lebih dekat, guys. Seolah-olah berasal dari balik dinding kamar. Dengan cepat, guys, Pardi memasang headset dan menyalakan game di ponselnya. Tapi, guys, sinyal di kampung itu ternyata cukup buruk. Dia baru sadar bahwa sinyal di sini hanya cukup untuk mengirim pesan singkat atau menelpon. Pardi lalu memutar musik dari aplikasi di ponselnya, mencoba mengusir suara misterius itu dari pikirannya. Setelah beberapa lama, guys, akhirnya dia ikut meringkuk di sebelah Gito yang sudah tertidur lelap itu, guys. Keesokan harinya, keempat tukang ukur itu langsung kena semprot dari Pak Sugi, bos mereka, guys. Dia tampak marah besar. Dia kecewa, guys, karena belum ada lahan yang diukur. Kalian ini gimana sih? Kok belum ada lahan yang diukur itu loh? Seru Pak Sugi. Matanya menyipit tajam ke arah Ateng yang hanya bisa tertunduk, guys. Ateng pun cepat-cepat mengajak ketiga rekannya untuk segera memulai pengukuran. Bosnya itu tidak mau tahu alasan apapun, guys. Dia ingin separuh dari luas tanah itu selesai diukur hari itu juga, agar perencanaan waktu tetap sesuai. Aku mau keluar dulu, nanti malam aku kesini lagi, ucap Pak Sugi, meninggalkan mereka dengan perintah tegas untuk segera bekerja, guys. Ateng yang masih teringat pesan Pak Sumo tentang tidak sembarangan menginjak ladang, kini dia merasa bimbang, guys. Tapi melihat Ateng yang dimarahi bosnya itu, ketiga teman-temannya ikut tergerak
untuk segera memulai pengukuran, berharap bisa menyelesaikan setengah dari pekerjaannya hari itu, guys. Saat mereka memulai mengukur di area ladang, Pardi menemukan titik yang kemarin dia lihat. Di sana terdapat tumpukan batu bata tua yang sebagian tertanam di tanah, guys. Saat dia menancapkan tiang ukur di sana dan menggeser posisi batu bata, tiba-tiba, guys, ada angin berhembus melewati mereka. Namun, mereka memilih untuk mengabaikannya dan tetap bekerja agar tugas selesai tepat waktu. Sekitar pukul 4 sore, setengah ladang telah selesai diukur, guys. Pardi dan teman-temannya pun duduk beristirahat di tenda yang mereka buat, guys. Ateng tampak lega, lalu meneguk air putih dari botol yang mereka bawa. Sementara Gito dan Dola juga ikut bergantian minum, guys. Namun, ada yang berbeda dengan Pardi sore itu, guys. Wajahnya pucat dan berkeringat dingin, guys. Dola yang memperhatikan kondisinya menyodorkan botol air kepada Pardi. Dengan lemes, guys, Pardi menerima botol itu dan meneguk airnya, lalu mengusap keringat di dahinya, guys. Badanku kok gak enak gini ya? Sepertinya aku demam ini, ucap Pardi, guys. Suaranya lirih sambil menatap Dola. Dola pun sedikit khawatir, guys. Pardi lalu memutuskan untuk pulang lebih cepat ke rumah Pak Sumo. Saat itu tubuhnya merasa panas, guys, dan pandangannya mulai berkunang-kunang. Saat tiba di rumah, Pardi langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur. Menjelang maghrib, guys, Ateng, Gito, dan Dola baru saja tiba di rumah Pak Sumo, tempat mereka menginap sementara itu. Saat melihat kondisi Pardi yang tertidur sambil menggigil, Dola mendekat dan meletakkan tangannya di dahi Pardi, guys. Waduh, badannya panas sekali ini, kata Dola dengan cemas, guys. Coba kamu beli obat di warung saja, tapi berangkatnya sekarang aja. Soalnya warungnya bisa-bisa tutup kalau kamu gak segera pergi, ucap Ateng kepada Dola dengan nada sedikit khawatir, guys. Dola pun segera berlari ke arah warung terdekat. Rumah-rumah di sepanjang jalan masih terlihat menyala, guys. Namun, sebagian besar sudah mulai sepi. Sesampainya di warung, guys, dia segera mengetuk dan memanggil pemiliknya. Bu, ada obat panas gak, Bu? Tanya Dola dengan nada tergesa-gesa, guys. Oh iya, Mas, mau beli berapa? Sahut wanita pemilik warung dari balik jendela. 1 kaplet saja, Bu. Sekalian sama air mineralnya ya. Sambil mengambil obat, wanita itu bertanya, guys. Mas, siapa yang sakit, Mas? Teman saya, Bu. Sepertinya kecapean, jawab Dola sambil melirik rumah-rumah di sekitar yang lampunya sudah mulai dipadamkan, guys. Oh, hati-hati, Mas. Jangan-jangan itu kesurupan loh, Mas. Sahut wanita pemilik warung itu, guys. Dola pun hanya tersenyum tipis untuk menepis ketakutan itu. Lalu dia segera pergi kembali ke rumah Pak Sumo. Setelah tiba di rumah, dengan hati-hati dia membantu Pardi meminum pil obat panas yang dia beli, guys. Ateng sempat mengompres dahi Pardi dengan kain basah, tapi panas tubuh Pardi hanya sedikit berkurang, guys. Keesokan paginya, kondisi Pardi tetap memburuk. Badannya masih panas dan menggigil hebat, guys. Beberapa kali dia muntah-muntah. Meskipun sejak kemarin malam dia belum sempat makan apa-apa. Gimana ini, Teng? Rasanya nggak mungkin kita cuma bekerja bertiga, ucap Gito sambil menatap Pardi yang terlihat semakin lemes, guys. Ateng pun menggaruk kepalanya, tampak bingung dan kehabisan akal. Dia melihat wajah Pardi yang semakin pucat, guys. Lalu Ateng pun memutuskan untuk meminta Dola tetap tinggal di rumah untuk menemani Pardi. Sementara dia dan Gito
meneruskan pekerjaan untuk mengukur tanah, guys. Kamu di rumah saja ya, Dola. Jaga Parti. Aku dan Gito bakal nerusin pekerjaan dulu, ucap Ateng dengan nada terpaksa, guys. Akhirnya Dola pun tinggal di rumah menemani Parti yang kondisinya semakin mengkhawatirkan itu. Pada malam harinya, guys, Mbah Wiro, seorang tetua desa yang dikenal baik, datang ke rumah Pak Sumo untuk melihat kondisi Parti. Setelah memeriksa dengan seksama, Mbah Wiro menggeleng-gelengkan kepalanya dengan prihatin, guys. Ini keadaannya sudah parah, tapi masih ada harapan kalau cepat diobati. Segera carikan ayam cemani ya, biar aku bisa membantu menyembuhkannya, kata Mbah Wiro, guys. Waduh, Mbah, cari di mana, Mbah? Jam segini pasti susah dapat ayam cemani, Mbah, jawab Ateng terlihat bingung, guys. Sudah, ayo kita cari saja sekarang, Teng. Kasihan Parti kalau dibiarkan begini, sahut Gito. Malam itu juga, Ateng dan Gito pergi ke desa-desa terdekat dengan meminjam motor warga, berharap bisa menemukan ayam cemani di pasar hewan atau pasar burung, guys. Mereka berkeliling hingga tengah malam, tapi ayam cemani yang mereka cari tidak kunjung ditemukan. Akhirnya mereka kembali ke rumah Pak Sumo dengan tangan kosong, guys. Pagi-pagi sekali, Mbah Wiro dan Dola kembali mencoba mencari ayam cemani yang dibutuhkan. Mereka menaiki motor yang sebelumnya dipakai Ateng. Mereka pun berkeliling, guys, tapi masih belum ada hasil juga. Pada saat yang sama, Pak Sugi, bos mereka, datang dengan marah-marah, guys. Awalnya bosnya itu sulit percaya, tapi setelah melihat sendiri keadaan Parti, dia pun merasa iba, guys. Karena Parti ini adalah salah satu pekerja yang paling jarang mengeluh. Kalau begitu, Parti biar aku antar pulang saja. Kalian lanjut bekerja di sini, kata Pak Sugi bosnya itu kepada Ateng, guys. Singkat cerita, Parti akhirnya diantar pulang sekitar jam 9 pagi. Sementara itu, Mbah Suro dan Dola baru saja tiba di rumah Pak Sumo. Akhirnya mereka berhasil menemukan seekor ayam cemani jantan, guys. Mbah Wiro pun terlihat bingung mencari Parti, dan dia lalu marah, guys. Begitu tahu Parti sudah diantar pulang tanpa sepengetahuannya. Di perjalanan pulang, di jalan sempit menuju desa, Kamto, supir Pak Sugi, sesekali melirik ke arah Parti yang duduk di sampingnya, guys. Sejak berangkat tadi, Parti tetap meringkuk. Tubuhnya diselimuti kain tebal agar tidak kedinginan. Wajahnya pucat, guys, dan ia tampak menggigil di bawah selimut itu. Parti, kamu masih demam, Hati? Tanya Kamso. Parti pun hanya mengangguk pelan sambil tetap memeluk tubuhnya yang lemes itu, guys. Tepat setelah adzan zuhur, mereka akhirnya sampai di rumah Parti. Bu Saropa, ibunya Parti, yang sedang berada di halaman. Dia terkejut melihat kondisi anaknya yang pulang dalam keadaan pucat dan lemes, guys. Mas Kamto, ada apa ini, Mas? Kenapa Parti kok jadi seperti ini? Tanya Bu Saropa panik, guys. Kelihatannya Parti kecapean, Bu. Di perjalanan pun dia terus menggigil seperti itu, Bu, jawab Kanto sambil membantu Parti masuk ke dalam rumah, guys. Setelah memastikan Parti berbaring nyaman di kamarnya, Kamto pun pamit untuk kembali bekerja. Selama 2 hari di rumah, guys, kondisi Parti perlahan membaik. Setiap pagi, Bu Saropa menyuapinya bubur hangat yang selalu dia lahap dengan perlahan. Panas tubuhnya pun mulai berkurang, guys. Meskipun dia masih terlihat lemes, Bu Saropa pun terus meminta Parti untuk beristirahat penuh di rumah itu. Namun, guys, semakin hari
Bu Saropa mulai merasakan ada keanehan pada diri Parti. Di siang hari, Parti lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tidur. Dia hanya bangun sebentar untuk makan, lalu kembali terlelap hingga malam tiba, guys. Setelah maghrib, dia akan terbangun sejenak. Kadang meminta jajan atau makanan seperti anak kecil, lalu tidur kembali hingga pagi, guys. Pada suatu malam, saat Bu Saropa sedang terlelap, dia merasa ada sesuatu di depan wajahnya. Dia pun membuka mata dan terkejut, guys. Saat itu, dia melihat Parti duduk sangat dekat, tepat di depan wajahnya, guys. Wajah Parti tampak basah, seperti sedang menangis. "Nak, ada apa, Nak?" tanya Bu Saropa dengan nada khawatir. Parti tidak menjawab, guys. Hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Lalu suara tangisan keluar dari mulutnya. Namun anehnya, guys, suara itu seperti bukan suara Parti. Suaranya terdengar seperti anak kecil yang sedang menangis sedih, guys. Bu, gendong aku, Bu," rengek Parti dengan suara pelan. Nadanya seperti suara anak kecil yang ketakutan, guys. Bu Saropa pun terpaku. Hanya ada dirinya dan Parti di rumah itu, guys. Dengan hati-hati, Bu Saropa mencoba menggendong Parti. Dia meraih pergelangan lututnya agar Parti bisa diayun seperti balita. Berat Parti cukup menyulitkan bagi Bu Saropa, tapi Bu Saropa tetap mengayunnya dengan perlahan, guys. Tiba-tiba Parti tertawa. Tawanya itu seperti tawa anak kecil dan menyeramkan, guys. Karena merasa ada yang janggal, keesokan harinya Bu Saropa pun memutuskan untuk mencari bantuan. Dibantu tetangganya, dia mengundang seorang ahli spiritual ke rumahnya, guys. Pria tua bernama Pak Malik itu datang dengan membawa peralatan ritualnya, guys. Pak Malik pun mulai membaca doa, lalu mengusap kepala Parti. Namun, guys, tiba-tiba tangan Pak Malik ditepis dengan kasar oleh Parti. Lalu tiba-tiba Parti mengeluarkan suara perempuan dari mulutnya, guys. "Anak ini ikut aku. Dia sudah jadi milikku." Gitu, guys, suaranya. Setelah itu, Parti lah kok tertawa dengan menyeramkan, guys. Pak Malik pun masih berusaha mendekat, tapi Parti malah menendang dan mencakarnya dengan gerakan kasar, guys. Melihat Parti semakin liar, Pak Malik akhirnya mundur. "Bu, sebaiknya cari orang lain saja ya, Bu. Ini di luar kemampuan saya, Bu," ucap Pak Malik, lalu dia berpamitan, guys. Keadaan serupa seperti itu terus terjadi meskipun Bu Saropa telah meminta bantuan dari sekitar 10 ahli spiritual lainnya, guys. Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil membantu Parti, guys. Rutinitas aneh Parti pun terus berlanjut. Dia lebih banyak tidur dan setiap kali dia terbangun, perilakunya berubah layaknya anak kecil atau perempuan, guys. Bu Saropa pun hanya bisa menangis, guys, melihat kondisi anaknya tidak kunjung pulih. Ayah Parti yang sedang bekerja di luar pulau akhirnya pulang setelah menerima kabar berulang-ulang kali tentang kondisi anaknya yang tidak kunjung membaik, guys. Di hari ke-27 sejak Parti pulang, tiba-tiba seorang pria tua yang dikenal sebagai Mbah Pon datang ke rumah Parti, guys. Bu Saropa pun sedikit terkejut dengan kedatangan Mbah Pon yang tidak disangka-sangka itu, guys. Awalnya dia tidak mengenal pria itu, guys. Apalagi Mbah Pon mengaku datang untuk mengobati Parti. Dengan nada cemas, Bu Saropa pun bertanya, "Mbah, sampean tahu dari mana, Mbah, kalau anak saya sedang sakit?"
Dengan tenang Mbah Pon menjawab, guys. Cucuku adalah salah satu teman wanita Parti. Dia jatuh hati kepada anakmu itu. Sebulan yang lalu, dia cerita kepadaku kalau Parti akan pergi bekerja selama seminggu di sebuah daerah. Tapi sampai sebulan tidak ada kabar sama sekali dari Parti. Cucuku terus-menerus menangis menunggu kabar dari dia. Akhirnya, aku menggunakan mata batin untuk mencari tahu keberadaannya. Dan aku melihat kondisi Parti yang sedang sakit, ucap Mbah Pon menjelaskan, guys. Setelah itu, Mbah Pon lalu mengeluarkan sebotol air putih yang dibungkus dengan kain mori dan diikat dengan benang merah, guys. Saya tidak bisa menjamin kesembuhannya, Bu. Tapi cobalah berikan air ini kepada Parti. Semoga ini bisa membantu, ucap Mbah Pon sambil menyodorkan botol itu kepada Bu Saropah, guys. Setelah Mbah Pon berpamitan, Bu Saropah pun berembuk dengan suaminya untuk memberikan air tersebut kepada Parti. Dengan perlahan, guys, mereka meminumkan air itu kepada Parti yang masih tertidur lemah. Parti pun menelan air itu tanpa perlawanan. Lalu matanya tertutup kembali dalam tidur yang nyenyak. Keesokan paginya, Bu Saropah terkejut, guys, saat melihat Parti duduk di ruang tamu sambil meminum segelas air mineral. Wajahnya tampak lebih seger, guys. Kamu sudah sembuh, Nak? Tanya Bu Saropah dengan nada haru dan langsung duduk di sebelah Parti, guys. Parti pun mengangguk pelan. Beberapa kali dia menggerakkan punggung dan lengannya untuk meregangkan otot-ototnya, guys. Aku nggak ingat banyak, Bu. Seingatku kemarin aku masih di tempat kerja. Kok sekarang sudah ada di rumah ya? Ucapnya dengan sedikit bingung, guys. Mendengar penuturan anaknya itu, Bu Saropah tidak bisa menahan air matanya, guys. Dia merasa bersyukur akhirnya Parti kembali seperti semula. Tidak lama kemudian, ayahnya pun terbangun dan ikut bergabung dengan mereka di ruangan tengah, guys. Hari itu, Parti terlihat sudah kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa. Sore harinya, ayah Parti mengajak anaknya itu duduk di depan televisi dan mulai bertanya, guys. Selama kamu tertidur, apa yang kamu rasakan, Nak? Parti berpikir sejenak, guys. Kemudian dia berkata, aku bermimpi, Pak. Seperti ada seorang wanita cantik dengan sayap di punggungnya yang mirip dengan sayap kelelawar, Pak. Dia membawaku ke suatu ruangan yang besar. Lalu aku didudukkan di kursi. Tangan dan kaki serta leherku dirantai oleh wanita itu, Pak. Setiap kali aku mau berdiri, dia selalu menarik rantai di tangannya. Jadi aku terus kembali terduduk, Pak. Di sekitar ruangan itu ada anak-anak yang sering berlari di sekitarku. Rasanya seperti mimpi, Pak. Tapi anehnya, itu sangat terasa nyata, Pak. Ayahnya pun lalu mengangguk, menatap Parti dengan penuh prihatin, guys. Ia tahu bahwa putranya ini belum menikah dan masih sering berperilaku seperti anak kecil, meskipun dia sudah dewasa, guys. Namun, kebahagiaan keluarga Parti tidak bertahan lama, guys. Malam harinya, tubuh Parti kembali menggigil hebat. Sama seperti saat dia pertama kali jatuh sakit. Melihat kondisinya yang semakin memburuk, guys, keluarganya segera membawa ke rumah sakit. Parti langsung diopname malam itu juga. Dokter yang menangani awalnya tidak memberikan diagnosa yang jelas karena tidak ada tanda-tanda penyakit yang spesifik, guys. Selama 4 hari Parti dirawat, dia sama sekali tidak sadarkan diri. Hanya merespon saat perawat memasang infus atau alat bantu lainnya, guys. Pada hari ke-7 perawatan, Parti akhirnya, guys, menghembuskan nafas terakhirnya.
Saat dokter memberikan kabar ini, Bu Saropa langsung pingsan, guys. Dia tidak kuasa menerima kenyataan bahwa anaknya telah meninggal, guys. Keesokan harinya, semua rekan kerja Parti datang untuk melayat, termasuk Dola dan Mbah Wiro. Rupanya, guys, setelah Parti dibawa pulang ke kampung, Mbah Wiro dan Dola sempat melakukan ritual untuk menyembuhkan Parti. Mereka berusaha keras, guys, tapi mereka mengalami kesulitan karena jangkauan Parti terlalu jauh dari tempat mereka melakukan ritual, guys.